Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Siswa Edu berjumpa bersama saya Febi Ruli Rasid. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari mata pelajaran sosiologi dengan materi konflik dan kekerasan. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita raih adalah peserta didik mampu menjelaskan konflik dan kekerasan di tengah dinamika masyarakat. Dan alur tujuan pencapaian yang akan dicapai adalah menganalisis konflik dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Siswa Edu, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi konflik dan kekerasan, kita lihat bersama gambar berikut ini. Gambar pertama, kalian bisa lihat, ini adalah gambar mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi di gedung DPR. Mencekam ya? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sebuah konflik. Kita lihat yang kedua ya. Gambar kedua memberikan gambaran sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Ini juga merupakan sebuah konflik. Tapi perlu diingat, ini lebih dari sebuah konflik. Ini sudah masuk ke ranah kekerasan. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga ya siswa Edu. Kita lihat sama-sama. Nah, ini merupakan juga salah satu tindakan kekerasan loh. Kalian bisa melihat ada tindakan kekerasan yang direkam. Bahkan ini dilakukan untuk kegiatan bersenang-senang. Kalian jangan sampai yang menjadi pelakunya, karena hal ini benar-benar bisa menyakitkan untuk korban. Baik kekerasan secara fisik dan juga kekerasan secara fisikis. Ingat, jangan jadi pelaku. Baiklah siswa Edu, kita sudah membahas tentang konflik dan kekerasan melalui gambar yang kalian lihat tadi. Bagaimana? Sudah mampu kan untuk membedakan antara konflik dan kekerasan? Tapi untuk lebih jelas, yuk kita bahas kesimpulan pengertian dari konflik dan kekerasan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai sebuah proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga bisa kelompok yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan kekerasan merupakan sebuah bentuk lanjutan dari sebuah konflik yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan fisik atau kerusakan barang orang lain. Siswa Edu, kekerasan itu memiliki dua bentuk loh. Yang pertama adalah indirect violence yang merupakan kekerasan secara langsung yang dapat melukai, menyakiti secara fisik, bahkan dapat membunuh orang lain. Bentuk yang kedua adalah indirect violence, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti menfitnah, menghasut, atau juga memprovokasi. Siswa Edu, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab dari sebuah konflik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Gimana tadi, Pi? Gak tau gue, kesel banget. Masa nilai ulangan gue kecil-kecil sih? Padahal Syarul yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi nilainya lebih gede dari gue. Ya sih sama, gue juga kesel. Kata gue ya, Sarah tuh lihat itu nggak sih? Iya, lihat Google. Pasti, mana mungkin? Karena kan lu jauh lebih pintar dari dia. Iya sih. Kan tadi kira-kira yang sisa berapa ya ulangannya? Nggak ada sih, bisa semua. Itu orangnya. Yuk, samperin yuk, samperin aja, Pi. Yuk, yuk. Jadi yang berapa yang susah? Nggak ada sih, karena gue selalu udah belajar. Lo kira-kira ada yang salah? Nggak ada sih, sama belajar juga. Ganggu kalian ngobrol gak? Enggak. Tapi gue dapet info dari Febi. Lo dipanggil lah. Oh iya? Iya. Ya udah anterin nih, Cak. Ayo, lo duluan ya, lo. Iya. Nah, siap. Bro, Ya. Ini tapi nih dong orang. lu kan ya RP 1 kemarin. Iya tuh. Gue tuh pas ulangan, gue tahu lu nyontek kan. Lu liat buku. Iya, sarung nyontek. Nyontek tuh. Mereka bukti. Lu punya alasan apa buat Jadi ada jatuh domba sama dia. Kayak belajar semalam. Wah, nggak percaya. Bohong.
Alasan lu. Bagaimana siswa Edu? Sudah ada gambaran tentang faktor penyebab konflik? Nah, video tadi memberikan gambaran salah satu contoh mengapa konflik bisa terjadi. Faktor apa saja yang menyebabkan sebuah konflik? Untuk lebih jelas, mari kita sama-sama membahas tentang faktor-faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik yang pertama adalah perbedaan individu. Karena memang setiap individu memiliki kebiasaan dan perasaan yang berbeda. Contohnya, ada individu yang menyukai belajar dalam kondisi hening, tapi ada juga loh individu yang menyukai belajar sambil mendengarkan musik. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan. Karena memang tentunya setiap individu atau kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan itu, tentu saja kepentingannya juga berbeda. Siswa Edu, yang ketiga adalah perbedaan kebudayaan. Masyarakat Indonesia yang beragam tentunya memiliki nilai dan norma yang berbeda, sehingga rawan akan terjadinya sebuah konflik. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Tidak semua manusia atau individu atau juga kelompok dapat menerima sebuah perubahan dengan cepat. Contohnya nih, pada awal munculnya ojek online sempat menimbulkan konflik loh dalam masyarakat. Siswa Edu, tentunya saya harapkan kalian sudah dapat memahami tentang pengertian konflik dan kekerasan dan juga faktor-faktor penyebab konflik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini benar bisa memberikan wawasan kepada siswa Edu memahami tentang materi konflik dan kekerasan serta faktor-faktor penyebab konflik. Sampai berjumpa kembali di pelajaran-pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.